Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, Ruang Belajar. Materi kita hari ini yaitu mengenai teks laporan percobaan. Apa kabar siswa-siswa sekalian? Jadi kalian bisa ya mencoba melakukan percobaan di rumah kalian masing-masing. Karena ini kan lagi pandemik, jadi kalian bisa belajar dari rumah. Ada yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi dalam teks percobaan itu ada kegunaannya. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk melaporkan hasil percobaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai karya ilmiah. Yang ketiga, sebagai laporan praktikum. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan teks laporan percobaan. Tujuannya adalah memberikan informasi. Kemudian yang kedua, sebagai sarana dokumentasi kegiatan. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul, yaitu berisi tentang apa yang akan kita lakukan atau percobaan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Jadi tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu alat dan bahan. Jadi apa saja yang dibutuhkan dalam percobaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu langkah-langkah. Di langkah-langkah ini, kalian tuliskan percobaan dari awal hingga akhir. Step by step ya, anak-anak. Kemudian yang kelima yaitu hasil dari percobaan. Hasilnya harus sesuai dengan percobaan ya. Hasilnya harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh dikarang. Kemudian yang keenam yaitu simpulan. Simpulan ini berisi hasil keseluruhan percobaan yang akan kita lakukan. Jadi struktur ini jelas ya. Ada 6. Semoga kalian paham ya. Kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada yang tahu? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu harus mengandung fakta. Kenapa harus mengandung fakta? Namanya juga laporan percobaan. Jadi tidak boleh dikarang. Apa itu fakta? Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Kemudian yang kedua, harus bersifat objektif. Maksudnya,
objektif adalah kebenarannya bisa diakui oleh semua pihak. Harus sesuai dengan hasil percobaan jangan sampai hasil imajinasi. Itu adalah maksud dari objektif. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu bersifat lengkap dan sempurna. Jadi, dalam proses percobaan, dari awal hingga akhir harus ditulis dengan lengkap. Jangan setengah-setengah ya, anak-anak. Jelas kan? Kemudian yang keempat, disajikan secara menarik, menggunakan bahasa yang jelas, isinya berbobot dan logis, sehingga isinya mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menggunakan kata sinonim dan antonim. Sudah tahu ya kalau kata sinonim itu merupakan persamaan kata. Kemudian kalau antonim kebalikannya, yaitu lawan kata. Contoh sinonim. Berdusta sama dengan berbohong. Rajin sama dengan giat. Kemudian contoh antonim. Tinggi lawannya pendek. Gelap lawannya terang. Jelas kan? Kemudian kita lanjut ke ciri yang kedua, yaitu menggunakan kata bilangan. Kata bilangan ini menentukan jumlah bilangan yang akan digunakan. Contohnya, 2 ons gula, 100 gram tepung terigu, 2 mili air, dan lain-lain. Jelas ya? Lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, siapkan, aduklah, masukkan, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, ke kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi. Sudah sering ya dibahas ya kata hubung atau konjungsi. Di kelas 7 juga sudah pernah kita bahas. Contohnya, apa saja konjungsi? Contoh, sedangkan, jika, tetapi, atau, dan lain-lain. Jelas ya? Selanjutnya, kita berikan satu contoh, yaitu teks laporan percobaan membuat layang-layang. Ini adalah gambar dari layang-layang. Selanjutnya, kita tentukan tujuan. Tujuannya adalah membuat layang-layang, yaitu satu dari sekian banyak kerajinan tangan sederhana serta praktis yang bisa Anda nikmati bersama dengan anak, keponakan, adik, atau anggota keluarga Anda lainnya. Alat dan bahan. Apa saja yang kita gunakan? Satu bilah bambu tipis dengan lebar kurang lebih 1 cm serta panjang lebih kurang 60-80 cm, tergantung panjang layangan yang mau dibuat. Kemudian satu bilah bambu tipis dengan lebar kurang lebih 1 cm serta panjang lebih kurang 40-50 cm, tergantung lebar layangan yang mau dibuat.
Apalagi kertas minyak dengan ukuran sama yang kiranya cukup dengan ukuran bambu. Bahan yang diperlukan lagi yaitu spidol, gunting, meteran, isolasi, pita gulung yang tebal, benang atau tali tipis. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah membuat teks percobaan. Yang pertama, letakkan kedua bilah bambu dalam posisi menyilang, yakni dengan titik temu pada 1/3 bambu yang paling panjang. Yang kedua, ikatlah kedua benang itu dengan menggunakan benang maupun tali tipis. Yang ketiga, ikat serta kaitkan keempat ujung bambu tadi memakai tali atau benang hingga rangka layang-layang berbentuk wajik seperti bentuk layangan pada umumnya. Selanjutnya, jika rangka udah selesai, lantas tempatkan rangka itu di atas kertas minyak. Selanjutnya, buat tanda kertas itu dengan menggunakan spidol mengikuti pola rangka layang-layang. Supaya lebih aman, berikan jarak kurang lebih 2-5 cm dari ukuran aslinya. Potong kertas itu dengan menggunakan gunting sesuai sama garis yang udah dibuat. Selanjutnya, bila sudah, rekatkan kertas itu ke rangka dengan memakai isolasi. Jangan lupa lebar sisa kertasnya dibalik terlebih dahulu hingga yang diisolasi yaitu sisi belakangnya. Selanjutnya, jika dibutuhkan, kertas koran atau pita dapat dipakai untuk dijadikan ekor. Tidak hanya untuk memperindah, ia juga berperan menyeimbangkan layang-layang saat nanti diterbangkan. Buat lubang pada bagian tengah layang-layang, di samping tempat penyilangan rangka bambu, serta masukkan benang layangan ke lubang itu, lantas ikatkan ke rangka persilangan. Selanjutnya, buat kembali lubang di bawah titik tengah kurang lebih 5-8 cm, tergantung ukuran layang-layang yang akan kita buat. Kemudian, tautkan benang dari titik tengah menuju lubang di bawahnya. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat layang-layang. Selanjutnya, hasil dari percobaan. Apa hasilnya? Yaitu jika semua langkah-langkah dilakukan dengan benar, maka layang-layang bisa terbang dengan stabil. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan apa? Dari keseluruhan yang sudah kita buat, kesimpulannya, membuat layang-layang membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Karena jika rangka yang dibuat tidak sesuai aturan, maka layang-layang tidak bisa diterbangkan. Saya harap jelas ya penjelasan dari saya. Jadi, untuk menambah wawasan kalian dalam membuat suatu teks percobaan, silakan kerjakan tugas berikut. Tugasnya adalah buatlah percobaan di rumah kamu tentang membuat nasi goreng. Silakan kalian lakukan percobaan terlebih dahulu dan ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kerjakan di buku latihan, kirim di Classroom. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.